Sabtu, 9 Mei 2026. Di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, definisi literasi bagi anak-anak ini tengah mengalami transformasi. Literasi tidak lagi hanya terbatas pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau numerasi. Di tangan Elsa Nuari Hardiana, selaku Bunda Literasi sekaligus Ketua Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Jalatrang Kreatif, konsep literasi diperluas hingga menyentuh kesadaran finansial dan kelestarian lingkungan. Melalui kegiatan edukasi yang melibatkan siswa SDN 1 Jalatrang, anak-anak diajak untuk memahami bahwa kecerdasan tidak hanya diukur dari buku pelajaran, tetapi juga dari cara mereka memperlakukan lingkungan dan mengelola sumber daya di sekitar mereka. Inilah wajah baru literasi, sebuah kemandirian yang dimulai dari kebiasaan kecil namun berdampak besar. Pelajaran hari itu berpindah dari ruang kelas menuju ban sampah Jalatrang Berseka yang terletak di Dusun Babakan. Di sini, para siswa tidak hanya mendengarkan teori, tetapi terjun langsung melihat realita pengelolaan sampah rumah tangga. Elsa menekankan bahwa literasi finansial dapat tumbuh subur dari pilah sampah yang tepat. Sampah yang selama ini dianggap beban, jika dipilah dengan benar, dapat diubah menjadi nilai rupiah yang mampu menopang ekonomi keluarga. Antusiasme siswa terlihat tinggi saat mereka diperkenalkan dengan fakta mengejutkan, bahwa jenis sampah anorganik ternyata memiliki lebih dari 100 varian. Mereka belajar membedakan sampah bersih dan kotor, serta memahami proses penimbangan yang transparan. Edukasi sejak dini ini bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini terbiasa membakar sampah. Kini, mereka paham bahwa asap pembakaran justru merusak kesehatan, sementara memilah sampah mendatangkan berkah. Inovasi di Desa Jalatrang tidak berhenti pada sekadar menabung sampah. Melalui kolaborasi lintas sektor, sampah residu yang sulit terurai kini diolah menjadi produk ekonomi kreatif. Anak-anak dan para ibu kader diajak untuk menyulap limbah anorganik menjadi tas cantik, dompet, hingga produk bangunan seperti roster. Langkah ini memastikan bahwa hampir tidak ada residu yang terbuang sia-sia, melainkan kembali menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Harapan besar digantungkan pada pundak generasi muda Jalatrang. Dengan edukasi yang berkelanjutan, budaya memilah sampah diharapkan menjadi kebiasaan baru yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Kolaborasi antara pemerintah desa, pengelola bank sampah, dan sekolah menjadi kunci utama. Jalatrang sedang membuktikan bahwa dengan literasi yang tepat, sebuah desa mampu menjaga kebersihan lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif bagi warganya. Dari Jalatrang untuk bumi yang lebih hijau, dan dompet yang lebih berisi. Perkenalkan, saya Elsa Nuari Hardiana, selaku Bunda Literasi dan juga sekaligus sebagai Ketua Kampung Keluarga Berkualitas Jalatrang Kreatif di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Karena literasi itu tidak hanya berfokus pada literasi baca tulis dan juga numerasi, salah satunya itu ada literasi finansial. Dengan pengolahan sampah, pilah sampah, mudah-mudahan bisa meningkatkan atau menciptakan kemandirian ekonomi dengan pilah sampah, ditabung ke bank sampah, kemudian menghasilkan rupiah sehingga kita bisa hidupnya menjadi lebih berkah gitu. Saya sebagai Bunda Literasi juga Ketua Kampung Keluarga Berkualitas itu selalu mensosialisasikan, berkolaborasi dengan pengelola bank sampah, mensosialisasikan kepada masyarakat agar menjaga kelestarian lingkungan, yaitu dengan memilah sampah dari rumah, kemudian nanti ada pencatatan, penimbangan oleh bank sampah, kemudian untuk sasarannya anak sekolah juga itu sangat penting diedukasi terkait menjaga kelestarian lingkungan. Selama ini kan yang diketahui anak-anak itu sampah itu hanya dua, organik dan anorganik. Dan ketika berkunjung ke bank sampah, di sini sudah disiapkan hal edukasinya seperti jenis-jenis sampah anorganik itu ada 100 lebih. Dan di sini sudah disiapkan jenis-jenisnya, termasuk contohnya, jadi anak-anak itu mengetahui ternyata ada 99 jenis atau 100 lebih jenis dari sampah anorganik. Mereka juga mengetahui mana yang bersih, mana yang kotor, kemudian mereka juga bisa melihat langsung bagaimana cara pilah sampah di bank sampah ini yang dilakukan oleh pengelola. Anak-anak sangat antusias sekali melihat pengelolaan di bank sampah ini karena mereka jadi paham agar sampah di sini itu sangat bermanfaat dan juga tidak harus dibakar, karena mereka juga ternyata sudah tahu apa akibatnya kalau membakar sampah, karena dari asap bisa merusak kesehatan. Yang pertama itu untuk mengolah sampah, karena yang sebelumnya itu sampah itu oleh masyarakat itu dibakar, dan sekarang sudah ada bank sampah, ada pengelolaannya, kemudian kita bersama berkolaborasi dengan lintas sektor, dengan pemerintah desa, termasuk juga pengelola bank sampah, mensosialisasikan kepada masyarakat apa itu sampah, jenis-jenis sampahnya seperti apa, bagaimana cara pilah sampahnya. Nah, kemudian dari
pilah sampah tersebut kan ada tabungannya, dan masyarakat tuh mungkin tidak langsung merasakan dampaknya dari hasil menabung sampah karena biasanya ditabung terlebih dahulu, nanti kalau sudah banyak itu bisa diambil, nanti penggunaannya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat itu ya terkait kelestarian lingkungan, keindahan dari lingkungan itu sendiri. Dan salah satunya kan itu ada pemanfaatan dari sampah residu, selain dicacah untuk menjadi produk roster bangunan gitu ya, kita juga biasanya mengajak anak-anak ataupun ibu-ibu kader masyarakat untuk membuat kerajinan dari sampah anorganik ini yang jenisnya residu untuk dijadikan seperti tas, dompet, bahkan untuk sebagai organizer apapun, yang penting bisa bermanfaat, bisa digunakan kembali.